Saya Reza Setiawan dari Santapak 1. Sekarang saya akan menjelaskan historia kopi. Jadi pada awalnya pada tahun 800 sampai 900 sebelum Masehi, Kaldi, seorang pengembala kambing asal Ethiopia, menemukan kambing yang sangat energik setelah memakan beri di antara semak. Lalu Kaldi yang penasaran juga ikut mencobanya dan merasakan hal yang sama. Lalu ada biksu yang penasaran melihat Kaldi dan kambingnya sangat energik, dan biksu tersebut mengambil beri di tempat yang sama, lalu menumbuknya dan dan dituangkannya dengan air panas. Itu dipercaya sebagai gelas pertama atau kopi pertama yang pernah ada. Lalu sang biksu tersebut kembali ke biara dan membagikan penemuannya kepada biksu-biksu lainnya. Berkat penemuan tersebut diberi apresiasi sebagai kayak a gift from the Lord. Jadi karena bisa membuat para biksu ini terjaga lebih lama, sehingga bisa membuatnya beribadah lebih lama lagi. Lalu pada tahun 1000 sebelum Masehi, seorang pedagang Arab kembali ke tanah kelahirannya menuju Yemen melalui Laut Merah untuk membawa biji kopi, dan pada saat ini pula pertama kali kopi dibudidayakan di perkebunan. Lalu kopi yang cairan yang terbuat dari biji kopi ini orang Arab menyebutnya sebagai kahwa, yaitu bisa membuatnya terjaga lebih lama. Lalu pada tahun 1300, seiring berkembangnya agama Islam ke seluruh dunia, meliputi Asia, Afrika, dan Mediterania, kopi menyebar bersamanya. Namun bangsa Arab atau orang Arab tidak ingin kopinya bisa ditanam di tempat lain, sehingga orang Arab ini merebus biji kopi tersebut hingga sampai berupa cairan yang disebut green broth. Lalu pada tahun 1450 hingga 1650 mulai banyak tempat-tempat atau mulai banyak kedai-kedai kopi yang dibuka di tanah Arab. Namun pada saat itu didominasi oleh kaum laki-laki. Mengapa demikian? Karena pada saat itu budaya Arab atau budaya Timur pada umumnya tidak memperkenankan tidak menginginkan wanita untuk minum kopi, berpergian, apalagi sampai minum kopi atau pergi ke kedai-kedai. Namun bukan berarti kaum perempuan tidak bisa menikmati kopinya. Perempuan juga menikmati kopinya dengan tujuan untuk kesehatan. Dan ada yang unik pada hukum Turki pada saat itu, yaitu ketika sang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan kopi istrinya, maka sang suami berhak digugat cerai oleh istrinya. Lalu pada tahun 1615 hingga tahun 1700, kopi mulai berkembang di Eropa. Mengapa demikian? Pada awalnya ketika pedagang Venesia mulai jatuh hati terhadap kopi Turki dan mulai menjualnya di Italia. Ini merupakan awal kopi berkembang ke tanah Eropa seperti London, Paris, dan Italia pada umumnya. Lalu pada tahun 1690, Belanda menyelundupkan kopi dari pelabuhan Mocha di Arab. Lalu Belanda menanam kopinya di tanah jajahannya seperti di India Timur, Ceylon, Sri Lanka, dan Asia pada umumnya di daerah Jawa. Dan Amsterdam menjadi tempat perdagangan kopi terbesar pada saat itu. Lalu pada tahun 1714, Kerajaan Belanda memberikan hadiah kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa. Salah satunya yang menerima hadiah utama tersebut adalah Raja Perancis atau Raja Louis ke-14. Lalu Raja Louis menanam biji kopinya di halaman kerajaannya, namun akar biji kopi tersebut dicuri oleh Angkatan Laut Perancis dan dibawanya ke Martinique. Lalu, walaupun di perjalanannya mengalami badai dan sebagainya, kopi tetap dapat berkembang dengan baik di tanah koloninya. Lalu pada tahun 1927, ini adalah awal mula Brazil menjadi produsen kopi terbesar di dunia. Mengapa demikian? Pada awalnya terjadi konflik antara koloni Perancis dan koloni Belanda. Lalu seorang letnan asal Brazil diutus untuk menyelesaikan konflik tersebut, yang bernama Palheta. Palheta menyelesaikan konflik tersebut di Guyana. Namun pada perjalanannya menyelesaikan konflik, si Palheta ini selingkuh dengan istri gubernur Guyana. Pada suatu pesta, Palheta dihadiahi sebaket bunga oleh istri dari gubernur Guyana, di mana di bawah baket tersebut terdapat biji kopi. Terdapat biji kopi.
Dan langsung dia setelah itu dia pulang atau kembali ke tanah airnya dan mulai menanamnya di Brazil. Lalu pada tahun 1900 hingga 1933 banyak hal terjadi pada periode ini, di mana R.W. Hills yang pertama kali menemukan mesin espresso atau mengembangkan mesin espresso, di mana pada saat itu dia berkeinginan untuk agar penyeduhan kopi menjadi lebih singkat, agar para pekerjanya bisa lebih singkat dalam jikalau ingin minum secangkir kopi. Lalu ada Luigi Bazzera yang menemukan menemukan sesuatu di mana dia ingin menghilangkan udara dari kemasan kopi sehingga bisa membuat kopi ini memiliki kesegaran yang lebih lama. Lalu penemuan kopi decaf oleh Louis Cornelius dan Carl Wimmer, di mana pada saat itu ketika dia sedang berlayar menuju Nicaragua, kopinya tersebut terendam oleh air laut. Namun sang dua pemuda ini tidak ingin menyajikan kopinya dalam bentuk yang asin, sehingga kopi yang terkena air laut ini diekstrak terlebih dahulu menggunakan mesin uap dan menggunakan mesin ekstraksi. Nah, sebelum disajikan. Namun setelah disajikan, kopi ini tetap memiliki kualitas yang baik walaupun memiliki kadar kafein yang lebih rendah. Lalu penemuan kopi instan pada tahun 1901, di mana Satoru Kato menemukan campuran kopi dan disempurnakan oleh George Washington pada tahun 1906. Namun pada saat ini kopi instan tidak terlalu populer karena masih memiliki banyak kekurangan. Hingga pada akhirnya ada Melita Benz yang menemukan saringan kopi, di mana dia menemukannya dari tugas sekolah anaknya. Yang awal tujuannya adalah dia ingin mengurangi rasa pahit yang ada dalam kopi tersebut. Lalu pada tahun 1933 atau Dr. Ernest Wiley berhasil mengembangkan mesin espresso otomatis untuk pertama kalinya, sehingga dia dikenal sebagai bapak espresso dunia. Lalu pada tahun 1938, karena berhasil overproduktif dalam memproduksi biji kopinya, Brazil menjajaki kerjasama dengan perusahaan asal Swiss yang bernama Nestle, sehingga buah dari kerjasama tersebut menghasilkan produk yang bernama Nescafe. Kopi instan tersebut sangat populer bagi angkatan bersenjata Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua pada saat itu. Lalu pada tahun 1945 pertama kali krema ditemukan. Ini merupakan buah pengembangan atau buah pemikiran dari seorang Achille Gaggia, di mana dia mengembangkan mesin uap atau menggunakan piston manual, sehingga bisa lebih mengekstraksi kopi lebih baik lagi. Sehingga lalu pada tahun 1966 seorang asal Belanda yang bernama Alfred Pitt, dia dikenal sebagai seorang pencicip dan pemborong kopi ke seluruh dunia, hingga pada akhirnya dia tiba di Amerika. Dan pada saat itu ada seorang 3 pemuda yang akhirnya menjadi anak didiknya dan akhirnya itu menjadi mentornya. Ketiga pemuda tersebut merupakan sahabat yang bernama Zach Siegel, Jerry Baldwin, dan Gordon Walker. Ketiga pemuda inilah yang merupakan founding founder of Starbucks. Hingga pada akhirnya ketiga pemuda tersebut membawa ilmunya dan roastingannya kembali ke Pike Place Seattle hingga pada tahun 1971 pertama kali store Starbucks atau toko Starbucks kopi pertama kali dibuka. Melanjutkan sejarah kopi dunia, sekarang saya beralih ke sejarah kopi yang ada di Starbucks, yaitu pada tahun 1971 setelah kedai pertama yang dibuka oleh ketiga pemuda tersebut di Pike Place Seattle. Pada tahun 1982 Howard Schultz bergabung ke Starbucks dan menduduki posisi sebagai direktur operasional dan marketing. Lalu pada tahun 1983 Howard mengunjungi Italia. Lalu dia terkesan dan terkesima dengan konsep coffee house yang ada di sana. Hingga pada akhirnya dia ingin menerapkan hal yang sama di Amerika Serikat. Namun ketika dia membawa idenya ke Amerika Serikat pada tahun 1984 hingga 1985, ide tersebut kurang mendapat sambutan yang baik dari ketiga founders tersebut, hingga pada akhirnya Howard Schultz keluar dan mendirikan Giornale 2. Dan sering berjalannya waktu, Starbucks tidak berkembang begitu baik. Sebaliknya, Giornale 2 yang didirikan oleh Howard Schultz sangat berkembang pesat, hingga pada akhirnya tahun 1987 Starbucks secara keseluruhan diakuisisi oleh Howard Schultz
dan mengganti namanya menjadi Starbucks Corporation dengan langkah pertama yaitu membuka kedai di Chicago, Amerika Serikat dan Vancouver, Kanada. Lalu pada tahun 1990 pertama kali Starbucks Supercenter dibuka yaitu di Seattle. Lalu pada tahun 1993 pertama kali roasting plant yaitu di daerah Kentucky, Washington, Amerika Serikat dibuka. Lalu pada tahun 1995 pertama kali Starbucks menyajikan Frappuccino atau minuman blend. Lalu pada tahun 1998 Tazo yang pada saat itu berbasis di Portland, Oregon, Amerika Serikat diakuisisi juga oleh Starbucks, hingga pada akhirnya Starbucks mulai ekspansi ke Asia Tenggara. Lalu pada tahun 2000 Howard Schultz berpindah posisi sebagai Direktur Operasional Global Strategi dan Orin Smith diangkat menjadi CEO Starbucks. Lalu pada tahun 2001 Farmers Supercenter pertama kali dibuka di San Jose, Costa Rica, Amerika Latin. Pada tahun 2005 Jim Donald diangkat menjadi CEO menggantikan Orin Smith. Lalu pada tahun 2008 karena Starbucks tidak berkembang dengan baik, Howard Schultz kembali menduduki posisi sebagai CEO hingga pada akhirnya seiring berjalannya waktu Starbucks berkembang dengan baik. Dan pada tahun 2009 Starbucks pertama kali meluncurkan kopi instan yang dinamakan Via Starbucks. Lalu seiring berjalannya waktu hingga saat ini Starbucks terus berkembang, terus berinovasi dan berekspansi agar terpenuhinya tantangan global. Dan hingga tahun 2020 ini Starbucks telah memiliki sangat banyak store yang ada di seluruh dunia. Terima kasih. Selamat bertemu lagi di chapter yang akan datang.